Sumatera Utara dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, bagi Mali kemenangan tersebut bukan sekedar soal trofi. Baik para pemain Mali maupun sang pelatih Adama Diafra Diallo kompak menyebut bahwa gelar juara di Indonesia jauh lebih bermakna dibandingkan gelar apapun. Bahkan termasuk Piala Dunia U17 yang pernah mereka ikuti di Solo, Jawa Tengah. Mereka menegaskan bahwa pengalaman berlaga di negeri kepulauan terbesar di dunia ini memberikan kesan mendalam yang tak bisa mereka lupakan. Usai pertandingan, beberapa pemain Mali tampak tidak bisa menyembunyikan rasa haru dan kebahagiaan mereka. Salah satu gelandang muda Mali, Ibrahim Diarra, bahkan menyebut bahwa atmosfer pertandingan melawan timnas Indonesia U17 terasa seperti final kejuaraan dunia. Jujur, kami ini lebih dari sekedar turnamen. Atmosfer stadion penuh supporter, koreografi yang luar biasa, nyanyian dari penonton dan sambutan masyarakat Indonesia benar-benar membuat kami merasa bermain di level tertinggi. Saya pribadi berani katakan trofi ini lebih berharga dibandingkan gelar Piala Dunia U17 sekalipun. Karena di sini ada cinta, persaudaraan dan rasa hormat, ucap Diarra dengan wajah penuh emosi. Pernyataan tersebut diamini oleh rekannya, sang kapten tim Mali, Omar Traoré, yang bahkan sempat menitikan air mata saat mengangkat trofi Piala Kemerdekaan. Kami juara, tetapi kami tahu, lawan kami, timnas Indonesia U17 membuat kami menderita di lapangan. Sulit sekali menghadapi mereka, mereka punya semangat dan teknik yang tinggi. Kami yakin tim ini akan membuat kejutan besar di Piala Dunia U17 nanti. Indonesia sudah ada di hati kami dan saya rasa semua pemain ingin tinggal lebih lama di negara indah ini, ucap Traoré. Sementara itu, pelatih Mali U17 Adama Diafra Diallo memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap perjuangan anak asuh Nova Arianto. Menurutnya, Garuda Muda membuat Mali kesulitan sejak menit awal hingga akhir laga. Jujur, kami harus bekerja keras, benar-benar susah payah untuk mengalahkan Indonesia. Skor tipis 2-1 ini menunjukkan betapa ketatnya pertandingan. Mereka menekan kami dengan kecepatan, kombinasi umpan dan determinasi yang luar biasa. Serangan balik cepat mereka juga sangat luar biasa. Ini lawan paling sulit yang kami hadapi dalam beberapa tahun terakhir ini, ucap Adama Diafra Diallo dalam konferensi pers. Lebih lanjut, dia bahkan membuat pernyataan yang mengejutkan. Menurut Adama Diafra Diallo, tim nasional Indonesia U17 punya potensi besar untuk lolos dari fase grup Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Saya katakan kepada kalian, Indonesia bisa menahan gempuran Brazil. Mungkin terdengar mustahil, tapi dalam sepak bola semuanya mungkin. Kalau mereka bermain dengan kepercayaan diri penuh, dengan kebersamaan sebagai tim, saya yakin mereka bisa mengalahkan Zambia dan Honduras. Mereka akan menjadi tim yang ditakuti, ucap Adama Diafra Diallo. Sebagai pemicu optimisme ketika ia menyinggung soal rencana bergabungnya 9 pemain diaspora baru yang akan memperkuat tim nasional Indonesia U17 di Piala Dunia nanti. Saya mendengar kabar ada 9 pemain diaspora yang siap bergabung dari Belanda, Spanyol, Amerika, Australia, Jerman hingga Inggris. Itu akan membuat Indonesia semakin kuat. Jika saja mereka sudah bermain di Piala Kemerdekaan 2025 kali ini, mungkin hasilnya akan berbeda. Saya percaya Indonesia akan menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan di Piala Dunia nanti, tambah Adama Diafra Diallo. Atas nama negara saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Republik Indonesia atas undangan, sambutan hangat, dan penyelenggaraan turnamen yang sangat baik. Ini benar-benar pengalaman yang indah bagi kami, pungkasnya. Komentar itu sontak membuat media internasional mulai melirik nama-nama calon pemain diaspora Garuda Muda yang disebut akan memperkuat lini tengah, sayap, dan juga pertahanan. Kehadiran mereka diyakini akan menambah kedalaman skuad asuhan Nova Arianto, sekaligus menambah kepercayaan diri jelang turnamen terbesar usia muda di Indonesia tersebut. Tak hanya soal sepak bola, baik pelatih maupun para pemain Mali juga menyinggung pengalaman mereka selama berada di Indonesia. Mereka kompak menyebut masyarakat Indonesia sangat ramah, bahkan sambutan yang diberikan membuat mereka merasa seperti bermain di kampung halaman sendiri. Kami datang jauh dari Afrika, tetapi di sini kami seperti keluarga. Orang-orang tersenyum menyambut kami dengan hangat, bahkan mendukung kami meski kami melawan tuan rumah.
Bahkan beberapa pemain bilang ingin tinggal lebih lama di Indonesia hanya karena makanan. Ini negara yang indah, kami pasti akan kembali suatu hari nanti, ungkap pemain Mali U17 sambil tersenyum lebar. Kemenangan Mali atas Indonesia dengan skor tipis 2-1 tidak hanya menegaskan kekuatan mereka sebagai tim muda Afrika yang disegani, tetapi juga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia U17 telah naik kelas. Bahkan, media-media asing menyoroti bagaimana Mali harus bersusah payah untuk menaklukkan Garuda Muda. Padahal secara tradisi mereka adalah tim kuat di level junior dunia. Indonesia kini menjadi salah satu tim paling menjanjikan di Asia. Mereka punya bakat, mereka punya supporter gila, dan sekaligus sekarang mereka punya pengalaman internasional. Jangan kaget jika November 2025 nanti mereka melangkah jauh di Qatar, tulis salah satu media Afrika Barat. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi ujian berat di Piala Dunia U17 2025. Tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan juga Zambia. Mereka diprediksi akan menghadapi perlawanan sengit sejak laga pertama. Namun, pengalaman di Piala Kemerdekaan 2025 disebut menjadi bekal penting untuk menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Bagi kami, kalah 1-2 dari Mali yang menjadi juara adalah pengalaman berharga. Kami bisa melihat sejauh mana kemampuan kami dan kami tahu apa yang harus diperbaiki. Ini turnamen luar biasa dan ke depan kami akan tampil lebih siap, ucap pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto. Dengan tambahan amunisi 9 pemain diaspora serta dukungan penuh masyarakat Indonesia yang semakin mencintai sepak bola, mereka diyakini akan tampil percaya diri di Piala Dunia U17 2025 November di Qatar. Piala Kemerdekaan 2025 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola. Bagi Mali, ini adalah pengalaman spiritual, budaya, dan emosional yang jauh lebih berharga dari Piala Dunia. Dan bagi Indonesia, sekali lagi, Indonesia membuktikan pada dunia bahwa Indonesia negara yang aman bagi semua tim negara lain yang ingin bermain di Indonesia atau menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen besar.